Jadi langsung aja lanjutin alur cerita sebelumnya. Denji dan Reze udah sampai di pertempuran akhir. Mereka berdua saling berhadapan di dekat laut. Mereka saling memandang gitu guys. Tiba-tiba, serangan langsung dilancarkan sama Reze. Serangannya itu mengenai tangan kanannya Denji. Dan ya, serangannya cukup berdamage sama barbar gitu sih. Soalnya jaraknya deket banget ya kan. Menghindar juga nggak sempat. Soalnya langsung mendadak dan langsung meledak. Denji kesakitan. Ayolah, ini menyebalkan. Kenapa kau tidak mati saja? Kumohon, ucapnya Reze guys. Kalau itu perasaanmu, seharusnya kau udah bunuh aku saat pertama kali kita bertemu, ucapnya Denji guys. Kau tak bisa lari kemanapun lagi. Oh, belum tentu, katanya Denji gitu kan. Kau nggak pernah mengajariku bagaimana caranya berenang. Kau mau berenang, katanya Reze. Penyerangan dimulai lagi. Keduanya udah siap-siap mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Tembakan dilancarkan lagi ke arah Denji. Rantai, ucapnya Reze guys. Ternyata Denji mengeluarkan rantainya dan menyambungkan tangannya itu. Dan ini memang telah difikirkan oleh Denji ternyata. Secara mengejutkan, ternyata rantai itu dipakai untuk mengikat Reze ke dekat Denji. Di pelukan Denji dia guys. Apakah kau masih bisa meledak kalau di dalam air? Katanya Denji. Mereka berdua jatuhlah ke dalam air gitu kan. Malam-malam gelap gitu kan, mereka tenggelam ke dalam laut tersebut. Sampai-sampai Denji mengingat sebuah kenangan yang indah bersama Reze di kolam renang sekolah. Singkat cerita, hari telah berganti pagi. Ombak laut dan hamparan laut terlihat dari arah pantai. Ada kelomang juga di sana. Dan ternyata di waktu yang sama Reze tersadar dari pingsannya itu. Terlihat di sana ada Denji dan Bim juga. Mereka bertiga terdampar di pantai karena kebawa ombak semalam. Aku tak percaya. Kenapa kau membangkitkanku, katanya Reze. Denji diam dan kemudian menjawab, aku menjalani hidup yang terbaik. Bim masih pingsan di sini. Denji bilang kalau mau seberapa sering pun dia babak belur atau mati, dia akan menganggapnya impas kalau besoknya dia bisa makan enak gitu guys. Tapi kalau aku mau menangkapmu dan menyerahkanmu ke Biro, rasanya ada yang salah dengan itu. Seperti tulang ikan nyangkut di leherku. Reze diam aja. Denji melanjutkan pembicaraannya. Aku menjalani hidup sebaik mungkin. Tapi rasanya menusuk di belakang leher terus-menerus itu sangat tidak enak. Reze cuma diam tanpa kata menanggapi Denji. Kalau kau kubunuh sekarang, apa kau masih akan merasa begitu? Motoku adalah kalau aku akan mati, setidaknya aku akan mati di tangan wanita yang cantik. Reze memberikan reaksi tertawa aja. Ketawa ngakak lah intinya. Apa kau jangan-jangan masih beranggapan aku benar-benar suka padamu? Sejak pertama aku bertemu denganmu, ekspresiku dan rona wajahku semuanya itu adalah bohong. Hanya hasil dari latihan yang kulakukan. Denji otomatis kaget banget di sini guys. Aku sudah gagal, katanya Reze. Pertarungan denganmu memakan terlalu banyak waktu. Jadi aku akan kabur. Denji malah bilang mau kabur bareng. Itu guys. Ucapnya Reze. Aku juga bisa bertarung, jadi kesempatan kita bakalan lebih besar, ucapnya Denji guys. Aku sudah membunuh banyak orang. Kau tahu kan? Ucapnya Reze. Kau tahu, dengan melepaskanku sama artinya membantu dan menyembunyikan pembunuh, katanya Reze lagi. Aku mungkin tidak layak bilang mau gimana lagi. Tapi sungguh, mau gimana lagi? Aku memang masih menyukaimu, katanya Denji. Kau bilang itu semua hanya bohong. Tapi kau benar-benar mengajariku berenang. Denji didekati Reze lagi. Mereka seolah-olah mau berciuman gitu. Tapi ternyata enggak, Reze malah membuat Denji tidak dapat bergerak dengan cara membuat lehernya patah. Denji pun langsung nggak bisa gerak gitu kan, dan langsung tepar. Kau sebaiknya bersikap lebih dewasa. Katanya Denji. Reze pun kabur guys. Reze, hey Reze. Hari ini tengah hari akan kutunggu kau di kafe itu, katanya Denji. Reze pun pergi dan nggak terlihat lagi. Bangun Bim, katanya Denji. Kata dia.
Aku tak bisa menggerakkan tanganku. Tolong nyalakan mesinku, ucapnya Denji. Habis itu terlihat scene Denji itu membawa barang bawaan dan sejumlah uang. Dia ternyata nekat mau melarikan diri sama si Reze, guys. Aneh emang nih Denji cuy, bucin parah. Kita beralih ke Kishibe sama Aki. Mereka terlihat bersama kepolisian, mungkin untuk penangkapan iblis bom alias Reze yang memang berbahaya banget, karena dia adalah hybrid seperti Denji. Kishibe bilang, ada sebuah kisah yang selalu diceritakan oleh ibu di Rusia untuk menakuti anaknya, bahwa di Rusia ada ruang amunisi militer rahasia yang penuh dengan anak-anak, dan para anak-anak itu tak punya kebebasan, tak pernah bisa keluar, tidak diperlakukan seperti manusia, dan digunakan sebagai kelinci percobaan. Habis itu, Reze terlihat memakai topi nih, dan cerita dilanjutin lagi sama Kishibe. Dia mengira cerita itu dibuat-buat, tapi kemudian koran menerbitkan bahwa ruang rahasia itu adalah nyata. Hal itu menjadi sebuah berita besar di antara jurnalis Amerika. Foto anak-anak itu dipublikasikan, tapi cerita itu langsung lenyap begitu saja. Denji terlibat dengan seorang anak dari ruangan itu. Seorang satria yang diciptakan untuk mengabdi pada Uni Soviet. Mereka menyebutnya Marumoto. Habis itu scene terlihat Reze menerima bunga. Nampaknya dia ke arah kafe tempatnya ya kan? Atau memang mau pergi aja? Soalnya Shinkansen-nya ke arah Yamagata gitu guys. Reze berjalan menyusuri jalan, dan ada segerombolan tikus yang juga mengikutinya. Tiba-tiba tikus itu berkumpul menjadi satu dan langsung jadi besar kayak gini. Dia malah bilang, Aku juga suka tikus desa, ucapnya Makima. Kemudian Reze mau siap-siap berubah menjadi iblis bom. Aku punya teman yang memiliki ladang di desa, ucapnya Makima. Aku membantunya setiap musim gugur. Di sana ada tikus yang bersembunyi di bawah tanah dan menghancurkan tanaman. Kau harus memusnahkan mereka sebelum mereka bersembunyi ke dalam tanah. Jadi kami menggali ke dalam tanah supaya para anjing bisa menangkap tikus-tikus itu. Dan, ya ampun, melihatnya membuat pikiranku menjadi tenang. Tiba-tiba Reze diserang. Itulah kenapa aku suka tikus desa, ucapnya dia. Reze dengan cepat mau menyerang Makima ya kan, tapi ternyata udah diserang sama Angel Devil dari atas. Kemudian Makima menggenggam tangannya Reze. Reze teringat dengan kata-kata Denji. Kenapa kau tidak membunuhku saat kita pertama bertemu? Katanya Denji gitu kan. Denji-kun, aku sebenarnya juga belum pernah sekolah, ucapnya Reze di dalam hati gitu kan. Kau kusuruh membawa Aki-kun bersamamu kan? Katanya Makima ke Angel Devil. Kurasa dia tak mau membunuh seorang wanita. Kau perhatian sekali, ucapnya Makima. Ya, aku ini kan malaikat. Terus ada tikus di situ dan ditanyain lah sama Angel Devil ini. Hey, jadi apa kota itu tempat yang bagus, katanya dia. Denji terlihat membawa bunga. Denji-kun, kami sudah mau tutup. Dengar, gadis itu memang cantik, dan di dunia ini jadi lebih terang saat ada dia. Tapi gadis yang sempurna bagimu pasti nanti juga akan datang. Tiba-tiba ada yang datang, otomatis Denji kaget gitu kan. Pawa, sekarang aku sudah kembali. Dan setelah mengejar bau Denji, aku sampai di toko kecil ini. Hah? Katanya Denji. Wah, bunga apaan itu? Kayaknya cocok banget buatku, katanya Pawap. Terus dia mau minta. Malahan dimakan sama Denji guys. Dan di waktu yang sama bersambung. Arc Iblis Bom berakhir, lanjut di next video ya. Terima kasih yang udah nonton.